Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Lestama Astiana Putra, NIM B100180374 akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Di mana untuk pengertian uji asumsi klasik itu sendiri adalah uji yang wajib ada di setiap statistik dalam bentuk regresi linear. Ya, untuk uji asumsi klasik sendiri di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Di sini saya sudah mempunyai datanya, di mana di sini ada 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ya, untuk datanya sendiri kita tinggal copy paste di SPSS. Sebelum di copy paste seperti biasa kita kasih nama dulu, dimana di sini ada Y, X2, X3, X4, X5, X6, dan untuk desimal kita sesuaikan dengan data ya. Desimal di sini adalah angka di belakang koma. Untuk labelnya sendiri nanti biasanya di setiap data itu ada namanya, dinamai sendiri sesuai datanya. Untuk di measure ini di scale semua. Lalu kita kembali ke data view. Ya, bisa dilihat di sini adalah data view-nya. Untuk masalah kopas tidak perlu saya ajari ya. Pokoknya kopas saja dari Excel ini ke SPSS-nya. Lalu untuk ujinya kita langsung saja klik analyze regression linear. Nah, nanti kita masukkan seperti ini ya. Untuk Y-nya itu adalah mobil baru. Lalu untuk indeks penjualan, indeks harga konsumen, pendapatan pribadi, tingkat bunga, dan angkatan kerja sipil, ini nanti maksudnya Pak independen. Terus sebelum itu kita klik statistik dulu. Nah, di sini ada yang dicentang tambahan yaitu deskriptif, di mana deskriptif ini adalah untuk melihat kan nanti statistiknya itu analisis deskriptifnya itu biar muncul gitu di hasil regresinya, makanya kita centang deskriptifnya. Untuk selanjutnya untuk collinearity diagnostik ini untuk melihat hasil dari multikolinearitas. Lalu di bawahnya Durbin-Watson. Untuk Durbin-Watson ini nanti untuk melihat autokorelasi. Tapi untuk Durbin-Watson nantinya kita harus punya tabel Durbin-Watson-nya supaya mempermudahkan kita dalam membacanya. Seperti itu. Lalu kita klik continue. Untuk yang selanjutnya adalah plot. Di plot di sini untuk normal probability plot itu untuk menunjukkan hasil uji normalitas kita. Untuk histogram ini nanti dicentang juga. Terus untuk yang ini ya, untuk yang spreadsheet ini dikasihkan ke Y. Terus untuk spread ini ditaruh di variable X seperti itu. Setelah itu kita continue lagi. Setelah kita continue, kita masuk ke kita cek dulu ya untuk optionnya. Ya, optionnya sudah 0,05, sudah benar ya, tidak perlu ada yang dirubah lagi. Ya, semuanya sudah, tinggal kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sudah muncul ya seperti ini. Ada banyak sekali. Ya. Nah, ini kita analisis satu-satu ya. Yang pertama adalah untuk uji normalitas, di mana uji normalitas kita fokus pada ini, pada plot. Nah, bagaimana
mengetahui kalau uji normalitas ini berhasil, kita lihat pada titik-titiknya itu apakah mengikuti garis diagonal. Jika titik-titik ini mengikuti garis diagonal, ya, jadi tidak terlalu berjauhan, ini maka uji normalitas ini adalah terjadi pada data ini. Tapi kalau nanti titiknya di sini, atau menyebar terlalu jauh, itu maka tidak terjadi. Ya, untuk selanjutnya kita melakukan uji ini ya multikolinearitas, dimana untuk multikolinearitas tersebut kita bisa lihat untuk toleransi dan VIF. Untuk toleransi di sini jika nilainya itu di bawah 0,10 maka itu terjadi. Namun jika dan nilai VIF-nya itu di atas 0,10. Jadi toleransi di bawah 0,10, VIF di atas 0,10 itu terjadi. Dan begitupun sebaliknya, jika tidak terjadi maka tinggal dibalik saja. Kita cari satu-satu. Untuk indeks penjualan. Indeks penjualan sendiri adalah 0,004, di mana ini di bawah 0,10 dan VIF-nya 236,429, maka ini di atas 10, jadi untuk multikolinearitasnya terjadi. Nah, untuk dari semua data ini yang tidak terjadi multikolinearitas adalah tingkat bunga saja, di mana tingkat bunga ini 0,201 berarti di atas 10 untuk toleransinya, dan VIF-nya di bawah 10 yaitu 4,981, maka untuk tingkat bunga ini tidak terjadi multikolinearitasnya. Untuk selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Nah, untuk heteroskedastisitas di sini jika titik-titik ini menyebar di atas 0 maupun di bawah 0, ya ini kan nolnya. Kita lihat titik-titiknya jika menyebar seperti ini, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan begitupun sebaliknya. Jadi untuk heteroskedastisitas tidak terjadi. Lalu untuk yang terakhir adalah autokorelasi. Ya, untuk nilai autokorelasinya ini kita fokus pada tabel model summary. Kita fokus pada nilai Durbin-Watson. Di sini nilainya adalah 1,544. Ya, sudah saya katakan tadi di awal bahwa untuk Durbin-Watson kita harus mempunyai tabelnya, dimana untuk syaratnya autokorelasi bisa terjadi jika nilai Durbin-Watson tidak berada di antara DU sampai 4 min DU, dan begitupun sebaliknya. Autokorelasi tidak terjadi jika nilai Durbin-Watson berada di antara DU sampai 4 min DU. Jadi jika terjadi ini nilai Durbin-Watson-nya di antara DU sampai 4 min DU, dan tidak terjadi jika di antara DU sampai 4 min DU. Ya. Untuk tabelnya nanti bisa dicari di Google. Dan kita lihat untuk variabel independennya ini adalah 5 dan datanya adalah 16. Ya, untuk datanya ini adalah 16. Bisa dilihat ya, di sini adalah 16. Kita kembali ke model summary-nya. Untuk di model summary di sini adalah untuk nilai DU-nya itu 2,1567. 2,1567 itu lebih besar dari 1,544.
Ya, sementara itu kita harus mengurangi, yaitu 4 min DU. DU-nya kan 2,1567. Jadi 4 dikurangi 2,1567 itu hasilnya berapa? Ya, di sini hasilnya adalah 1,8433, di mana 1,8433 masih lebih besar dari 1,544. Jadi di sini kesimpulannya adalah nilai DU-nya 2,1567 dan nilai 4 kurangi DU-nya 1,8433. Berarti antara DU sampai 4 min DU itu adalah 1,8433 sampai 2,1567. Lalu untuk nilai Durbin-Watson-nya sendiri di sini adalah 1,544. Jadi kesimpulannya di sini adalah nilai Durbin-Watson tidak berada di antara DU sampai 4 min DU, karena DU-nya itu sampai 4 min DU-nya itu adalah antara 1,8433 sampai 2,1567. Jadi kesimpulannya untuk nilai autokorelasi di sini adalah terjadi. Ya, sekian itu saja uji asumsi klasik yang bisa saya jelaskan dalam data ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.